Hai, jumpa lagi di channel Prideo, channel yang membahas tentang fotografi dan teknologi. Dan di video kali ini saya akan membahas atau sharing pengalaman saya menggunakan headset wireless dari Sony. Ini ada Sony WH-CH510. Saya selalu tertarik dan penasaran dengan kualitas dari produk-produknya Sony Audio ya. Kemarin saya udah sempat membahas atau nge-review headphone Sony MDR XB55AP yang suara bassnya kenceng banget. Nah, sekarang di sini ada headset wireless dari Sony WH-CH510. Saya udah pakai headset ini kurang lebih 1 bulan, jadi nanti saya akan share kekurangan dan kelebihan dari headset ini menurut pengalaman saya. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan apa aja yang kita dapatkan di paket pembeliannya. Ini saya beli online di Lazada, di official store Sony Audio. Nah, kebetulan sekarang lagi ada Lazada birthday sale. Promo besar-besaran, diskon hingga 90% dan free ongkir. Dari tanggal 27 sampai 31 Maret ini. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari headset atau nyari barang lain, kalian bisa cek Lazada. Lanjut, headset ini termasuk yang paling murah dari Sony, harganya cuma 500 ribuan. Dusnya seperti ini, di dalamnya kita dapat headset wireless, kemudian ada kabel USB Type-C untuk charge, dan ada buku manual. Desain dari headset ini simple banget, dan ini termasuk kecil ya, kan ada headset atau headphone yang ukurannya gede banget sampai nutupin telinga full. Kalau ini kecil dan sepertinya nggak ada noise cancelling. Waktu saya pakai ini, suara di sekitar masih terdengar jelas. Lapisan luarnya dari plastik, full warna hitam, ada tulisan Sony di bagian speakernya, dan ada tekstur garis-garis di sini bikin desainnya nggak flat. Kemudian di bagian atas kepala nggak ada busa. Saya sih nggak terlalu terganggu dengan ini. Busanya cuma ada di speakernya. Busanya empuk dan lapisannya halus. Di speaker sebelah kanan ada beberapa tombol. Ada tombol power yang bisa juga sebagai tombol play atau pause, dan ada tombol volume yang bisa juga untuk next atau previous lagu. Kemudian ada lubang charger dan lubang mic. Iya, headset ini bisa untuk telepon dan suaranya oke kok. Sedikit keluhan telepon menggunakan headset ini, saya mendengar feedback suara. Jadi saya bisa dengar suara saya sendiri, walaupun pelan, tapi ini lumayan mengganggu sih buat saya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara mengkoneksikan Bluetooth headset ini dengan Bluetooth handphone atau Bluetooth perangkat lain. Oke, sekarang saya contohkan dengan handphone aja ya, yang gampang. Pertama caranya teman-teman bisa tekan tombol power yang ada di kanan speakernya. Tekan dan tahan beberapa detik sampai lampu indikatornya nyala. Oke, ini lampu indikatornya udah nyala dan terdengar suara power on, baterai fully charged. Oke, kalau lampu indikatornya nyala berkedip cepat seperti ini artinya Bluetooth headset belum terhubung dengan Bluetooth manapun. Jadi kita koneksikan dulu, dan nanti kalau misalnya udah terhubung, indikator lampunya akan menyala dengan lebih lambat. Oke, sekarang kita koneksikan dengan handphone ya. Dengan Bluetooth handphone, pertama teman-teman buka dulu setting, masuk ke setting, kemudian cari Bluetooth. Oke, kemudian cari WH-CH510. Kalau misalnya belum di pair ya, kalian pair dulu, refresh dulu sampai ketemu WH-CH510. Ini karena saya udah sempat nge-pairing, jadi udah ada ya, udah langsung muncul dan langsung terkoneksi secara otomatis kalau misalnya Bluetooth-nya udah dinyalakan. Oke, ini udah nyala, udah bisa digunakan ya, udah tersambung. Oke, gampang kan cara mengkoneksikan Bluetooth headset ini dengan Bluetooth perangkat lainnya. By the way, headset ini belum bisa terhubung atau belum bisa untuk radio. Saya bahas ini karena ada headset atau headphone lain yang harganya lebih murah daripada headset ini, tapi udah bisa untuk radio. Kemudian, kalau misalnya saya lagi dengerin musik atau dengerin film pakai headset ini, kemudian misalnya saya dengerin musik pakai headset ini, kemudian saya lepas headsetnya, ini nggak otomatis terpause, jadi musiknya tetap jalan. Oke, sekarang kita bahas kualitas audio dari headset Sony WH-CH510 ini. Menurut saya suaranya agak terselimuti bass, jadi berasa agak kependem sedikit. Ibaratnya gitar akustik tapi pakai senar nilon. Nah, kurang lebih seperti itu suaranya. Suara bassnya nggak dominan, tapi terdengar sangat jelas. Detail instrumennya bagus banget pakai headset ini. Saya agak terkejut pakai headset ini ketika dengerin lagu My Chemical Romance yang Welcome to Black Parade. Jadi di lagu Welcome to Black Parade kan awal-awal cuma piano, kemudian masuk ada suara drum band gituan. Nah,
Pakai headset ini, suara drum bandnya tuh terdengar mendekat dan semakin jelas, semakin kencang. Sebelumnya, menggunakan headset atau headphone lain, saya dengerin lagu itu nggak kerasa kalau drum bandnya tuh semakin mendekat dan semakin kencang. Ya, walaupun ini kelihatan kayak remeh, tapi saya respect banget dengan detail instrumen yang dihasilkan dari headset Sony ini. Satu lagi kelebihannya, ini baterainya awet banget. Sony mengklaim kalau headset ini baterai full, itu bisa untuk 35 jam kurang lebih. Overall, saya nyaman sih pakai headset ini karena kecil, enteng, nggak pegel walau dipakai lama. Kalau mau dibawa jalan-jalan juga oke, nggak nyolok banget karena desainnya yang super simple. Tapi kalau dari kualitas audio, karena saya lebih suka suara yang lebih ngecering, jadi ini masih belum sesuai dengan selera saya. Tapi buat teman-teman yang lebih suka atau lebih mementingkan suara bass daripada treble, ya ini recommended buat kalian. Buat nonton film action, ini oke banget. Kemudian pasti ada pertanyaan, kalau buat main game, delay enggak? Karena ini kan wireless ya. Nah, hasil pengalaman saya menggunakan headset ini untuk main Mobile Legends, itu saya nggak ngerasain delay sih, jadi masih nyaman-nyaman aja. Nah, buat teman-teman yang ingin beli headset ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Saya cantumkan link pembelian di situ. Oke, mungkin itu info yang bisa saya share kali ini tentang audio dari headset wireless Sony WH-CH510. Semoga infonya bisa berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.